Halo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketemu lagi dengan saya, Romo Dito SJY, dalam video kali ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam video kali ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang halangan-halangan perkawinan dalam Gereja Katolik. Dalam video yang lalu, saya sudah membagikan tentang pengantar secara umum tentang apa yang dimaksud dengan halangan nikah, apa saja halangan nikah tersebut, apa akibat dari halangan tersebut, siapa saja yang berkenan, siapa saja yang terkena halangan nikah tersebut. Nah, dalam video kali ini, saya akan membahas tentang yang namanya dispensasi. Nah, dari halangan-halangan nikah gerejawi yang sudah saya sebutkan dalam video yang sebelumnya, untuk bisa menikah secara sah, haruslah dimohonkan dispensasi atas halangan-halangan nikah tersebut. Lalu pertanyaannya kan, apa sebenarnya dispensasi itu? Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan dua hal, yakni apa itu dispensasi dan siapa yang berhak memberikan dispensasi dan siapa yang menerima dispensasi itu. Kiranya hal ini akan membantu kita sekalian sebelum kita akan membahas lebih lanjut berkenaan dengan halangan-halangan nikah. Tonton videonya sampai habis supaya kita bisa memahaminya lebih baik lagi. Baik, yang pertama pengertian dispensasi. Untuk dapat menikah dengan sah, orang yang terkena halangan itu perlu mendapatkan dispensasi dari otoritas gerejawi yang berwenang. Tentu saja, dispensasi hanya diberikan atau norma yang sifatnya semata-mata gerejawi. Artinya bahwa dispensasi ini diberikan kepada semua orang Katolik dan semua orang yang hendak menikah dengan orang Katolik yang terhalang dengan halangan nikah gerejawi. Nah, dengan dispensasi, hukum atau normanya sendiri sebenarnya tidak dihapus atau dibatalkan, melainkan tetap berlaku. Namun, daya ikat atau daya wajibnya dilonggarkan dan bahkan dihapus bagi orang per orang dalam kasus-kasus tertentu. Artinya bahwa dispensasi ini bisa membuat orang kemudian bebas dari halangan-halangan tersebut, atau memang dengan dispensasi artinya bahwa semua itu tidak dihapus atau daya wajibnya itu dilonggarkan. Nah, oleh karena itu, dispensasi tidak pernah diberikan secara sembarangan atau secara gampang. Melainkan harus ada alasan-alasan yang wajar dan masuk akal dengan memperhatikan keadaan kasus tersebut dan bobot dari peraturan atau undang-undang yang didispensasi. Artinya bahwa untuk memberikan sebuah dispensasi, memberikan status bebas kepada seseorang, itu dilakukan dengan cara yang sangat-sangat luar biasa, tidak mudah, tidak sembarangan. Ya. Alasan yang wajar dan masuk akal itu haruslah objektif benar pada saat dispensasi itu diberikan tanpa perantaraan seorang pelaksana. Nah, memang hukum itu menuntut adanya alasan yang wajar dan masuk akal, agar semua itu bisa dihindarkan dari tindakan otoritas gerejawi yang sewenang-wenang atau terlalu mudah, yang akhirnya merugikan hukum gerejawi sendiri. Di lain pihak, bisa ditegaskan kesejahteraan umum untuk umat beriman. Nah, selanjutnya, untuk menilai apakah alasan yang wajar dan masuk akal itu mencukupi atau tidak, hal itu merupakan hak dan wewenang pemberi dispensasi. Biasanya dalam keuskupan tertentu itu memiliki tribunal, memiliki hakim gereja, dan inilah yang kemudian akan memproses semua yang masuk ke dalam tribunal. Yang masuk itu apa? Yang masuk adalah kasus-kasus dari orang yang hendak menikah. Ya, memang bukan hanya mengurusi orang yang hendak menikah, tetapi juga ada hal-hal lain yang kemudian diatur oleh tribunal sendiri.
Nah, ini yang dimaksud dengan dispensasi. Dispensasi bertujuan untuk membuat status bebas bagi orang yang hendak menikah secara Katolik, tetapi catatannya tidak segampang itu atau tidak sewenang-wenang dalam memberikan dispensasi. Harus ada alasan yang sungguh wajar dan masuk akal. Kemudian bagian yang kedua, siapa yang berhak memberi dispensasi dan siapa yang menerima dispensasi. Prinsip umumnya jelas bahwa yang membutuhkan dispensasi adalah orang yang terkena dengan halangan nikah yang bersifat menggagalkan. Siapa yang memberi dispensasi? Dalam kitab hukum kanonik dijelaskan bahwa yang berhak memberikan dispensasi adalah ordinaris wilayah dapat memberikan dispensasi kepada bawahannya dimanapun mereka berada dan kepada semua orang yang sedang berada di wilayahnya dari segala halangan yang bersifat gerejawi, kecuali halangan-halangan yang dispensasinya direservasi bagi tahta apostolik. Jadi ada dua yang berhak memberikan dispensasi, yakni dari ordinaris wilayah tertentu dan juga tahta apostolik. Nah, siapa itu ordinaris wilayah? Yakni dalam kitab hukum kanonik juga disebutkan untuk memberikan dispensasi merupakan kuasa atas dasar jabatan yang dimiliki oleh para uskup diosesan, yang lebih tepatnya ordinaris wilayah. Tetapi tidak hanya uskup diosesan, tetapi juga bisa vikjen dan juga vikaris yudisial, atau tadi saya sebutkan sebagai hakim gereja dalam gereja Katolik. Itu yang berhak memberikan dispensasi yang pertama. Kemudian ada yang kedua yang berhak memberikan dispensasi, yakni tahta apostolik. Nah, paus, tepatnya tahta apostolik, yakni kongregasi dari Kuria Romawi, mempunyai kuasa yang wewenangnya memang diberikan atau direservasikan kepada beliau, yakni kasus-kasus khusus. Apa saja yang halangan-halangan dispensasinya direservasi bagi tahta apostolik. Yakni yang pertama, halangan yang timbul dari tahbisan suci atau dari kaul kemurnian kekal dan publik dalam suatu tarekat religius kepausan. Yang kedua, halangan kejahatan yang disebut dalam kanon 1090. Apa ini kanon 1090? Yakni yang berbunyi, tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang dengan maksud untuk menikahi orang tertentu, melakukan pembunuhan terhadap suami atau istri orang itu, atau terhadap suami atau istrinya sendiri. Juga tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka dengan kerjasama fisik atau moral, melakukan pembunuhan terhadap suami atau istri. Kemudian yang ketiga yang direservasi bagi tahta apostolik adalah tidak pernah diberikan dispensasi dari halangan hubungan darah dalam garis keturunan lurus atau dalam garis keturunan menyamping tingkat kedua. Nah, ini yang dilakukan atau yang berhak memberikan dispensasi dari tahta apostolik. Nah, pemberian dispensasi merupakan pelaksanaan kuasa administratif atau eksekutif dari kuasa kepemimpinan dalam gereja, masing-masing dalam batas kewenangannya. Pemberiannya itu mengikuti sistem teritorial dan relasi atasan bawahan. Nah, ini menegaskan bahwa baik melalui domisili maupun kuasi domisili, setiap orang mendapat pastor dan ordinarisnya sendiri. Catatannya adalah domisili adalah tempat di mana seorang umat tinggal sudah selama 1 tahun. Sedangkan kuasi domisili selama 6 bulan. Nah, untuk menerima pelayanan ini, sebaiknya juga tercatat, itu 1 bulan pun
sudah memperoleh pelayanan, kalau sudah tercatat dan juga sudah melapor. Nah, maka kalau yang bersangkutan itu mau memohon dispensasi, harus jelas dulu kedudukan domisilinya atau kuasi domisilinya di paroki atau keuskupan mana gitu misalnya. Nah, dari hal inilah jelas bahwa siapa yang berhak menerima dispensasi, yakni orang yang pertama, orang yang terkena halangan nikah. Tetapi yang kedua, harus melihat domisili maupun kuasi domisili di mana ia tinggal. Tidak boleh bahwa seseorang tinggal di paroki A, kemudian meminta dispensasi kepada paroki B, sedangkan dia tidak berada di bawah naungan paroki B misalnya. Nah, Bapak Ibu, demikian penjelasan saya berkaitan dengan dispensasi, siapa yang memberikan dispensasi dan siapa yang berhak menerima dispensasi. Semoga membantu kita untuk memahami lebih lanjut berkaitan dengan halangan-halangan nikah, dan juga pada video kali ini memahami apa itu dispensasi, apa saja yang dapat didispensasi. Saya sudah menjelaskan dalam video-video yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, khususnya dalam katekese berkaitan dengan halangan-halangan nikah dalam Gereja Katolik. Semoga dalam masa pandemi ini, yang sakit senantiasa tetap semangat dan sehat, yang sehat jangan terlena. Terima kasih, Tuhan memberkati.